Tugas besarnya itu nanti dikoordinasikan oleh asisten. Ya, tugas besar ini sama buat semua kelas. Jadi kelas 1, 2, 3, 4 itu akan mendapat tugas besar yang sama ya dengan sistem asistensi yang sama ya. Mungkin pembagian asistennya saja yang berbeda ya. Nah, untuk tugas besar itu adalah tugas desain ya terkait dengan geometrik jalan ya. Jadi Anda langsung mencoba mendesain pada real peta ya, pada peta yang sesungguhnya ya. Nanti oleh asisten akan diberikan, kemudian nanti akan mengerjakan itu. Tugasnya tugas kelompok ya. Tapi satu kelompok itu jumlahnya kalau nggak 2, 3 orang ya. Jadi jumlah kelompoknya itu dibuat seminimal mungkin ya agar Anda bisa memaksimalkan kerja timnya. Ya, karena dalam pekerjaan apapun, dalam pekerjaan sipil itu nggak ada yang pekerjaan sendirian, pasti harus bekerja tim. Nah, tapi juga kalau kelompoknya terlalu banyak anggotanya itu biasanya malah tidak efektif. Jadi saya minta ke asisten itu hanya hanya 2 orang atau mungkin 3 orang. Ya, nanti Anda akan diberi peta, kemudian Anda merencanakan trase jalan, ya, trase jalan seperti ini, ya. Lalu kemudian nanti dari situ Anda menghitung sendiri koordinatnya, ya. Jadi nanti akan Anda mendapat trase jalan seperti ini, kemudian Anda menghitung sendiri koordinatnya, dan dari koordinat itulah Anda mendesain tikungannya, mendesain elemen vertikalnya, mendesain potongan melintangnya, dan langsung menggambar dalam gambar format desain yang umum berlaku pada perencanaan jalan. Ya, ini juga agar Anda memahami lebih detail tentang seperti apa sih mendesain jalan itu. Ya, nah nanti Anda akan mengerjakan menggunakan software. Ya, nah softwarenya itu Civil 3D. Ya, ini cukup terkenal ya sebagai software untuk merencanakan jalan. Ya, sebelumnya ini adalah land development. Ya, namanya. Ini juga turunannya dari AutoCAD. Ya, ini salah satu bentuk dari CAD ya yang dikembangkan khusus buat kebutuhan pengembangan jaringan jalan. Nah, Civil 3D ini banyak dipakai tidak hanya untuk jalan ya, tetapi infrastruktur sipil yang terkait dengan masalah trase ya, seperti jaringan pipa, seperti kereta api ya, jalan itu jelas ya, kemudian juga beberapa jalur-jalur yang terkait dengan jalur irigasi pun sampai Pak ya, irigasi pun menggunakan Civil 3D ya. Jadi Civil 3D itu banyak dipakai ya buat kajian-kajian atau desain-desain yang terkait dengan bangunan-bangunan yang sifatnya panjang ya, suatu trase ya, seperti jalan, saluran irigasi, pipa, kereta api ya, dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, itu tugasnya seperti itu dan dikerjakan secara simultan. Simultan itu artinya kita tidak ingin dikerjain sendiri-sendiri di rumah, tetapi ada waktu tutorial di mana nanti setiap tutorial punya target-target penyelesaian. Jadi diharapkan di akhir kuliah ya Anda sudah bisa menyelesaikan tugas besarnya ini. Jadi kira-kira efektif sekitar 6 minggu ya Anda mengerjakan ini. Ya, semua dikerjakan dalam dengan format Civil 3D ya, seperti itu. Jadi harapannya di akhir kuliah tanggal 3 Desember ya semua tugas besar sudah dikumpulkan dan sehingga Anda tinggal fokus pada mempelajari tentang bahan-bahan ujian. Nah, soal kuis ini ya itu hanya sebagian kecil dari bagian dari perencanaan jalan ya. Nanti Anda akan menghitung trase jalan ya. Kemudian Anda menetapkan titik-titik PI. Kemudian nanti Anda menetapkan koordinat titik ini ya. Ini Anda menghitung sendiri ya. Kalau di soal diberikan ya, tetapi kalau dalam tugas besar ya koordinat, titik PI segala macam itu kita tetapkan. Bahkan garis trase ini pun kita menetapkan ya.
Jadi tidak diberikan oleh asisten. Jadi Anda benar-benar merancang dari benar-benar dari nol, ya, dari nol terkait dengan masalah perencanaan geometrik ini. Ya. Oke, ya. Jadi itu kira-kira tugas besarnya, ya, seperti itu, ya. Ada lagi satu informasi, tapi nantilah setelah akhir kuliah kita akan bahas, ya, terkait dengan masalah kuliah luring, ya. Jadi kelas kita, ya, itu diminta oleh Kaprodi S1 untuk melakukan sekolah tatap muka, ya, pembelajaran tatap muka, ya. Saya masih belum tahu detailnya seperti apa, apakah full luring, apakah hybrid. Sebagian mahasiswa datang ke kampus dan sebagian tetap di rumah, ya. Saya belum tahu, ya, S1 sipil akan menerapkan seperti apa, ya. Tapi nanti kita bahas di akhir kuliah, ya. Rencananya kalaupun jadi kuliah luringnya itu akan dilaksanakan setelah mid-test. Jadi artinya 2 minggu lagi, yaitu kalau mid-testnya itu antara tanggal 11 sampai tanggal 15, maka kalau lihat jadwal kuliah, mungkin kalau jadi ada luring itu tanggal 18 Oktober, kita sudah kelas tatap muka. Cuma saya nggak tahu, ya, tatap mukanya, teknisnya seperti apa, saya harus diskusikan dulu dengan Prodi. Oke, ya, sebelum kita ngebahas itu, kita ngebahas dulu tentang quiz ini, ya. Oke, ya, jadi ceritanya kita punya suatu trase jalan, ya. Ini trase jalan ini kira-kira menjadi 3 tikungan, ya, dengan koordinatnya adalah sebagai berikut. Nah, dalam perencanaan geometrik jalan itu selalu yang namanya jarak itu diperhitungkan sampai mili, ya, sehingga koordinat ini menggunakan sampai mili. Jadi ini 284,530, ya. Terus ini juga, ya, 300,0000. Jadi itu 3 angka terakhir belakang koma itu adalah desimalnya, seperti itu, ya. Nah, Anda kemudian punya data koordinatnya, ya, seperti ini, ya, data koordinatnya. Terus kemudian kebetulan, ya, yang saya minta kecepatan rencananya adalah 80 km per jam, superelevasi normalnya adalah 2%, dan superelevasi maksimumnya adalah 10%. Artinya, ya, nanti nilai dari superelevasi desain, ya, itu akan seperti ini, ya, 2%. Ya. Kalau, ya, kalau desainnya itu sama dengan 2%, maka itu kita sebut sebagai superelevasi normal. Kalau desainnya itu sama dengan 10%, maka kita sebut kita menggunakan EMAS, ya. Jadi kapan kita pakai ini tergantung dari jari-jari, ya. Pilihan, ya. Pilihan ini tergantung dari jari-jarinya. Jari-jarinya dipakai berapa, kita dapat kemiringannya. Oke, ya. Jadi dari sini, ya, kita diminta untuk spesifikasinya atau kriteria perancangannya itu adalah 8 kecepatan misalnya 80 km per jam, superelevasi normalnya adalah 2%, dan superelevasi maksimumnya adalah 10%. Kita tahu superelevasi maksimum yang ada di Indonesia itu ada 4, ya, 4%, 6%, 6%, 8, dan 10. Tapi kalau yang dari ASTO itu ada 4, ya, ada 4%, 6%, 10%, 8%, dan 12%, ya, ada 5 superelevasi maksimum. Di Indonesia hanya memakai 3 superelevasi maksimum, 6, 8, dan 10%. 6 dipakai untuk perkotaan, 10 dipakai untuk jalan antar kota, 8 biasanya dipakai untuk jalan tol, ya. Jalan tol di perkotaan rata-rata menggunakan superelevasi maksimum 8%. Tapi kalau jalan tol antar kota, ya, seperti di Cipali, kemudian di Cirebon, Semarang, ya, itu rata-rata menggunakan superelevasi 10%, ya, atau jalan tol yang di Sumatera itu menggunakan superelevasi maksimum 10%. Baik, ya. Nah, dari hasil trase ini kita punya 3 tikungan, ya. PI 1, ya, PI 2, dan PI 3. Nah, saya minta Anda menghitung satu persatu, ya,
ininya dengan R-nya 1000 ya, ini R-nya 1000 ya. Kemudian ini menggunakan R-nya adalah 500 ya. Dan sini R-nya adalah 250. Tikungannya adalah spiral-spiral, di sini spiral spiral dan di sini adalah full circle. Ini hanya permintaan soal. Ya. Nanti di tugas Anda sendiri yang menentukan. Ya, Anda lihat sendiri ini cocoknya buat full circle atau buat spiral atau spiral ya. Terus bagaimana dengan jari-jarinya ya. Jadi untuk tugas Anda sendiri akan menentukan. Ini hanya soalnya saya coba memudahkan saja ya. Anda mendesain 3 tikungan dengan menggunakan semua jenis tikungan yang ada ya. Ini beberapa rumus ya. Ada perhitungan azimut, ada perhitungan sudut tikungan, dan juga untuk perhitungan jarak. Untuk jarak kita menggunakan Pitagoras sederhana. Untuk azimut itu prinsipnya adalah seperti ini, arah utara, ya. Kemudian ini adalah jarak titiknya, ya. Maka ini disebut sebagai azimut, ya. Ini titik, ya. Ini titik 1, ini titik 2, ya. Dan antara titik 1 dan titik 2 itu adalah jarak, ya. Jadi sistem azimut itu adalah menggunakan prinsip koordinat polar, ya seperti itu. Baik, itu soalnya, ya. Tinggal nanti Anda menghitungnya saja. Jadi first thing first, ya, berarti kita membutuhkan data di sini adalah selain itu adalah data berapa sudut tikungan di sini, ya. Kemudian berapa ini, ya, nilai-nilai ini itu berapa, ya. Itu ya tahapan pertama yang harus kita lakukan. Ya. Oke, ya. Kemudian kita lakukan perhitungan jarak dan azimut. Ingat ya, prinsip azimut itu adalah perbandingan dari selisih dari koordinat kartesius. Ya, jadi kita dapatkan di sini ya, di azimut itu sama dengan ini ya, tangan delta x ya dibagi dengan delta y ya. Seperti itu. Oke. Ini sudah ya, jadi kita dapatkan ya azimutnya itu adalah ya 45, 30 ya, 45 dan 30 ya. Ini harus ada satuannya derajat. Ya, ini ada satuannya derajat dan ini satuannya meter. Oke. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian ini kita dapatkan nilainya, terus kemudian kita mendapatkan sudut azimut 15 derajat. Ya, ini kebetulan dibuat sama ya, seperti itu. Sehingga ini ya, ini adalah gambar yang harus kita akan desain. Ya. Jaraknya 282 ya, kemudian sudutnya 15 derajat ya, kebetulan sama ya, tiga tikungan ini ya sudutnya sama 15 derajat. Nah, soal yang pertama kita minta desain tikungan 1 dengan full circle 1000 meter ya. 1000 meter ya, rumusnya sama, kita masukin. Ingat ya, jangan pernah lupa satuan. Ya. Ada beberapa teman Anda mengerjakan tanpa satuan. Ya. Itu di engineering salah. Ya. Karena satuan itu salah satu hal yang sangat penting. Ingat, pekerjaan seorang engineer itu hasil akhirnya adalah gambar. Ya, Anda jago menggunakan software, entah itu Civil 3D, software ANSYS, kemudian Plaxis, SAP atau apapun software-software yang Anda pakai di sipil, ya, itu tidak ada artinya kalau gambarnya salah. Ya. Atau tidak ada artinya kalau angkanya salah, hanya salah menempatkan desimalnya misalnya, atau yang lebih parah lagi hanya salah satuan, ya itu sangat vital ya. Jadi ini saya tekankan di sini ya, yang namanya satuan tidak boleh lupa ya. Yang namanya 3 angka di belakang koma itu tidak boleh lupa. 3 angka yang tidak 6, tidak 7, tidak 1, 3 angka. Kalau untuk sudut cukup 1 angka di belakang koma. Ya. Kalau sudut cukup 1 angka di belakang koma, tapi kalau untuk jarak ya itu ya satuan jangan lupa. Ya. Waktu zaman saya kuliah
ya kebetulan dosen geometriknya lebih killer lagi, ya. Begitu ngelihat hasilnya, begitu nggak ada satuan langsung dianggap salah semua. Ya, kebetulan dosen geometriknya ya sudah almarhum ya, cukup dosen senior ya, memang pendidikan dari Belanda asli waktu itu ya. Begitu ngelihat perhitungannya tanpa satuan salah, gambarnya salah, udah nggak ada cerita ya. Bahkan jadi waktu itu zamannya saya mahasiswa itu ya, satu angkatan yang ambil kuliah itu bisa sampai 100 ya, maksimum pernah sampai 120 orang gitu ya, satu angkatan ya. Kalau ini kan satu kelas 40 orang ya, karena satu angkatan dibagi jadi 4 kelas. Kalau ini enggak ya, jadi satu angkatan ya satu dosen ya mengajarkan itu, dan setiap ujian dia kalau memeriksa itu cepat ya. Walaupun dia meriksa ujian sampai 100 berkas ujian, ternyata dia bisa diselesaikan dalam waktu hanya 2-3 jam ya. Ya, itu luar biasa gitu ya. Bagaimana cara memeriksanya gitu. Kemudian begitu saya jadi dosen, saya jadi asistennya beliau. Ya, jadi asistennya beliau, kemudian saya diminta ngebantu memeriksa ujian ya. Nah, 150 lembar jawaban, 100 lembar jawaban saya periksa membutuhkan waktu 2 minggu. Saya dimarahin ya, dibilangin saya salah mengkoreksinya. Jadi saya lihat bagaimana cara dia meriksa, gampang. Dia lihat lembar pertama dibuka, satuannya nggak ada, coret ya kan. Terus lembar jawaban yang mahasiswa berikutnya dia buka, oke satuannya lengkap, lihat gambarnya, wah ternyata salah, coret, langsung kasih 0. Jadi lu asik nilainya itu. Kalau nggak 0 dia 80 atau 9 atau 100 gitu. Jadi kalau kemudian dia lihat lagi yang mahasiswa berikutnya ya, satuannya tidak ada, satuannya ada, gambarnya relatif baik ya. Gambar itu nggak perlu skala, tapi gambarnya cukup proporsional. Gambarnya cukup baik, baru dia meriksa hitungannya. Wah ternyata hitungannya ini ada yang kurang lengkap atau apa, tapi dia oke di Bitcoin dapat 80, 90, bahkan 60 kayak gitu. Tapi begitu nggak ada satuan, gambarnya salah, udah ya nilainya udah pasti 0 ya. Begitu saya tanya ke dosen tersebut, dia mengatakan bahwa hasil engineer itu dinilai dari gambar. Nggak ada cerita kehebatan Anda pun menghitung, kalau gambarnya salah ya salah. Makanya hati-hati ya, kalau Anda bekerja dengan software, dengan apa, yakinkan yang Anda hitung itu benar. Dan benar dalam artian benar di gambarnya. Ya, ada beberapa teman Anda ya memperdalam tentang struktur, dia menghitung tulangan beton dengan cukup baik ya. Begitu digambar salah gambar tulangannya. Ya. Jadi nggak periksa itu. Ya, nggak periksa itu salah. Ya salah akhirnya. Ya. Dan banyak kegagalan-kegagalan struktur itu ternyata diakibatkan karena engineer-nya nggak tahu gambar. Ya. Jadi saya sedikit menekankan bahwa masalah gambar, satuan itu jangan dianggap sepele. Ya, di kuliah masih dimaafkan. Ya, tapi kalau dari lapangan udah nggak bisa. Ya, karena orang yang mengerjakan itu benar-benar tergantung pada gambar Anda, tergantung pada hitungan Anda, ya, tergantung pada hasil hitungan Anda, bukan proses hitungannya. Ya, nggak peduli Anda mau asumsikan model peletakannya mau sendi, jepit atau apa, yang penting begitu keluar dari gambar, kalau di rangka baja berapa baut yang harus dipasang, apakah 5, apakah 10 atau apa ya. Yang tahu bahwa itu berapa baut dipasang terkait dengan itu sendi, berapa baut yang kita pasang terkait itu peletakan kaku ya, itu hanya kita gitu ya. Yang ngerjainnya nggak tahu seperti itu. Nah, tolong ya perhatikan ya, satuan jangan lupa. Oke ya, ini angkanya sudah seperti ini. Nah, kemudian kita ini yang untuk yang vertical ya. Nah, kemudian ini untuk yang spiral sama ya, rumusnya sudah ada ya, tinggal kita hitung. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau untuk spiral berarti kita ada yang namanya spiral. Nah, kalau pakai spiral berarti kita harus mencari berapa panjang spiralnya. Jadi kita lihat dulu, ini adalah jari-jari yang diminta di soal adalah 500 ya. Kemudian dari tabel ya kita dapatkan ini. Ya. Super elevasinya ini adalah disebut dengan super elevasi design ya. Kemudian ini yang kita sebut sebagai LS
Ya. Oke, udah ya. Jadi dari situ baru kita bisa menghitung. Ya, itu sama. Kita urutannya urutan apa? Berurutan saja ya, nggak usah macam-macam kita menghitung apa. Nanti rumusnya sudah diberikan ya. Anda tinggal lihat rumus itu ya, tinggal Anda masukin aja angkanya. Ya, dan hati-hati ya. Hati-hati masalah satuan, hati-hati masalah ini ya. Jadi rumus untuk theta S ini adalah sudut spiral. Ya, ini theta S ya. Rumusnya adalah ini ya. Ya. Rumusnya ini adalah ini ya. Ini rumus dari sudut spiral. Ya. Ini ya, ini adalah konversi. Ya. Ini adalah konversi. Konversi dari radian ke derajat. Ya. Ingat ya, perkalian antara sudut dengan jarak itu harus sudutnya berupa radian ya. Ini adalah besaran apa? Ini adalah besaran jarak ya, dan hasilnya harus besaran sudut. Maka hal yang dihasilkan di sini adalah dalam bentuk radian ya. Dan ingat ya, 1 radian ya itu sama dengan 180 dibagi pi ya. Terserah pi-nya mau pakai 22/7 atau mau dipakai 3,14 sekian. Ya, seperti itu. Sehingga akhirnya kita dapatkan ini ya, sudut spiralnya. Nah, sudut spiral ini ya, ini harusnya cukup 2,5 derajat saja. Ya. Nah, kita tahu tadi ya, sudut tikungannya adalah 15 derajat. Ini rumusnya ya. Kita masukin saja ya. Jadi ini kita dapatkan 9,9 derajat. Ya, atau misalnya ini bisa kita masukkan 10 derajat ya. Oke ya, pembulatan ya untuk sudut itu hanya 1 angka di belakang koma ya. Nah, terus kemudian ada mencari LC segala macam dan seterusnya ya. Ingat ya, mencari LC itu prinsipnya sederhana ya. Ini ada lingkaran ya. Kemudian ya, ya. Ini adalah LC, maka sudut di sini ya, ini R-nya ya. Kemudian ini adalah theta C ya, maka pakai perbandingan saja ya. Delta per 360 derajat itu sama dengan LC per 2 PR ya. Kalau tanya dari mana rumus ini ya, sebenarnya dari prinsip ini ya, perbandingan curing-curing saja. Oke, dapat ya. Keluar hasilnya ini ya. Nah, kemudian ada XC, YC sama ya. Ini XC ini rumusnya, XC ini rumusnya, rumusnya dan seterusnya. Jadi nggak terlalu sulit ya. Semua rumus sudah tersedia segala macam. Tinggal Anda memasukkan hati-hati dengan rumus tersebut ya. Hati-hati dalam masalah pembulatan ya. Oke, akhirnya kita dapat parameter. Nah, yang disebut dengan parameter tikungan ya. Parameter tikungan adalah parameter yang kita gambar ya, yang kita gambar di desain kita ya. Ini parameternya utamanya. Ya. Kalau ini adalah parameter tambahan ya. Ya, parameter tikungan sebenarnya adalah T, E dan L. Ya. Sama prinsipnya seperti di sini. Ya. Parameter tikungan cuma ini, T, L dan E. Ya. Oke, ya, itu untuk yang SCS ya. Ketemu angkanya semuanya, ini hasilnya ya. Nanti tinggal kita gambar. Nah, ini yang menarik ya, bagaimana cara menggambarnya. Kemudian untuk tikungan yang ketiga menggunakan jari-jari 250. Ingat ya, kita menggunakan V rencananya 80 km per jam. Ya kan? Dengan menggunakan Emax-nya 10%. Nah, dengan Emax 10% ya, maka R minimumnya ya itu sama dengan 210 meter. Ya, jadi ini mendekati R minimum ya.
jari-jari ini. Oke, ya ini satu kondisi di mana kita mendesain di mana jari-jarinya mendekati R minimum. Ya. Nah, sekali lagi sama ya. Kita punya jari-jarinya ini ya. Kemudian tarik di tabel ya. Dari tabel dapat ini. Ya kan? Tabel ini, nah ini ya. Ini E-nya adalah 9,7 ya dan L-nya adalah 65 meter. Ya. Seperti ini. Nah, hati-hati ya. Ini adalah hasil dari tabel ya. L-nya hasil dari tabel, nanti juga ada yang namanya L dari hasil hitungan. Ya. Ingat, tadi yang rumus di sini ya. Nih, ya. Theta S sama dengan LS bagi 2R ya. Jadi ini adalah theta S sama dengan L dibagi 2R ya. Ini sama dengan ya ya. Berarti ini sama dengan delta. Ya. Ini adalah LS ya. Jadi LS itu sama dengan ya delta dikalikan R. Ya. Nah, ini sebenarnya ya. Hati-hati. Kalau dari tabel ini ya. Kalau dari perhitungan adalah ini. Mana yang dipakai? Ya. Yang dipakai itu harusnya adalah L hitungan. Ya. Jadi yang digunakan harusnya ini, ya. Kenapa saya pakai ini? Ini hanya diberikan ilustrasi saja. Nanti tinggal Anda cek berapa sih LS melakukan hitungan, ya. Jadi kalau LS menjadi hitungan, berarti ini LS sama dengan sudut deltanya adalah 15 derajat dikalikan jari-jarinya 250. Ya. Nah, masalahnya ini 15-nya masih derajat. Berarti ini harus ke radian kan. Jadi 15 derajat dikali berapa kalau radian? Kita bagi delta per 2 delta dikali 360 derajat ya, dikali 250 ya, hasilnya berapa meter. Nah, ini yang harus kita gunakan ya, tapi ini hanya hitungan berdasarkan dari tabel. Oke ya. Nah, jadi kita dapat ini parameter tikungannya ya, seperti ini. Nah, kalau kita summary-kan ya hasilnya seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi saya mau nanya yang di bagian tikungan kedua, Pak, yang spiral circle spiral ya, kalau nggak salah. Itu tadi nilai LS itu kan didapat dari ini apa ya, dari tabel apa ya, tabel yang pernah ada di PowerPoint itu ya, Pak ya. Iya. Kemarin saya coba melihat, Pak, kalau nggak salah angkanya jadi 46 meter, Pak, kalau saya dapatnya. Bukan Tapi 44 ya? kalau saya kemarin lihat di tabel 46 sih, Pak. Tapi saya tidak yakin juga gitu. Soalnya kemarin tabelnya sedikit buram gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Artinya Anda udah cara bacanya udah benar ya. Cuma memang ini masalah fotokopi ya. Nggak apa-apa ya. Saya tetap menghargai itu ya, karena juga saya tahu ini sebenarnya saya sudah mengetik ulang tabel tersebut lengkap dengan rumusnya ya. Jadi tabel yang ada di PowerPoint itu sebenarnya itu ada hitungannya sehingga LS-nya keluar sekian sekian sekian. Ya cuma kemudian itu saya udah lama pernah menghitung itu, cuma sempat hilang gitu ya filenya. Jadi saya udah malas ngitung lagi ya, jadi cuma ngambil saja. Nggak apa-apa ya. Memang ada beberapa contoh kasus seperti itu. Makanya kalau di ujian ya saya biasanya menggunakan tabel yang hasil perhitungan. Jadi tabelnya udah saya ketik sendiri ya. Tidak tabel yang itu kan saya ambil dari buku ya, saya dari buku saya scan kemudian saya masukin ke PowerPoint ya. Tapi kalau di ujian saya menggunakan biasanya tabel yang saya buat sendiri sehingga mahasiswa tidak ada kesalahan baca ya, karena pengaruh masalah fotokopi. Nggak apa-apa ya, kalau misalnya dapatnya 46 tapi sebenarnya 44 nggak apa-apa, tidak ada
Saya tinggal melihat saja. Karena prinsipnya saya bukan melihat angkanya saat ini. Saya tidak melihat angkanya, tapi saat ini saya hanya melihat bagaimana Anda memahami cara menghitung, cara menggambar, dan lain sebagainya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa, nggak masalah. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau tanyakan? Baik, ya. Jadi setelah kita punya perhitungan ini, angka-angkanya ini, ya, kita bisa mensummary-kan ini. Nah, di soal diminta untuk menggambar tikungan secara proporsional, ya. Nah, salah satu contoh ya tikungan yang proporsional itu adalah kalau satu persatu, ya. Yang ambil contoh adalah tidak perlu pakai skala. Ya, hal yang penting, ya. Menggambar tikungan secara proporsional tidak perlu pakai skala. Saya ambil contoh untuk yang mudah aja dulu, ya. Untuk vertical, ya, untuk vertical itu tidak perlu pakai skala, tetapi cara menggambar Anda menggambarkan bagaimana membuat tikungan tersebut di lapangan. Ya, sekali lagi, ya, cara menggambar Anda harus mencerminkan tahapan, ya, tahapan menggambar tikungan tersebut di lapangan. Ya, saya ambil contoh, ya, ya, ini trasenya. Pak, kan sudah ada software, sudah apa-apa, ya. Software adalah software. Ingat, software adalah tools, ya. Bukan tetap yang menentukan adalah Anda, ya. Nah, kalau kita di lapangan, yang kita miliki adalah ini, ya. Ini adalah titik PI-nya, ya. Ini titik, ya, katakanlah ini titik PI sebelumnya atau apa, saya sebut A lah, saya sebut titik B lah biar mudah seperti itu, ya. Atau mau disamakan dengan soal bisa, ya. Kita anggap ini sebagai titik PI 2, ya. PI 2 ini PI 1, misalnya seperti itu, ya. Di lapangan pun seperti ini. Yang kita dapatkan cuma 3 titik ini, ya. Nah, garis ini yang namanya trase, ya. Ini mencerminkan center line, ya. Jadi ini adalah center line, mungkin jangan ditulis seperti itu, ya. Saya gambarkan ini sebagai center line, ya, seperti itu. Nah, ini yang kita gambar seperti ini. Nah, cara menggambar tikungannya pertama adalah kita lihat dulu parameter tikungannya, ya. Kita punya 3 parameter tikungan di sini, ya. Ada T, ada LC, ada E, ya. Oke, berarti kita harus tentukan dulu T-nya. Titik T itu dari mana? Dihitung dari sini, ya. Ini adalah titik T, ya, titik T, dan dia simetris, ya. Ini titik T, ya. Artinya ini akan menjadi TC dan ini akan menjadi CT. Udah selesai. Itu adalah tahap pertama kita menggambar secara proporsional. Di lapangan sama seperti itu. Kita udah tahu titik PI-nya, kita tahu titik A-nya, berarti antara PI dengan A itu ada titik TC. Ya udah tinggal kita tarik, inilah titik TC. Ini sebagai referensi kita. Ya, jadi nanti ini adalah awal tikungan kita. Nah, kalau dalam vertical itu hanya ada 3 titik, ya. Nah, kemudian kita tarik titik dari ini, ya. Kita tahu sudut ini sudutnya sudut tikungan, ya. Nah, maka kita tarik ini adalah sama, ya, sama ini sebesar panjang dari titik titik, ya, sehingga kita mendapatkan 3 titik, ya, 1, 2, 3. Sudah, ya, itu 3 titik kita. Maka dalam mendesain menggambarkan tikungan secara proporsional, ya udah tinggal hubungkan aja 3 titik itu. Ya, sorry. Ya. Dah, selesai, ya. Ya. Seperti itu, ya. Ini tikungan kita. Kalau ini kasih keterangan, ya, ini kasih keterangan, ya. Kasih keterangan, ya. Sini R sama dengan 1000 meter. Dah, selesai. Ya,
Jadi ini nggak penting. Ya. Jadi tidak perlu kita gambar tikungan pakai skala. Ya, nggak penting. Ya, nggak penting kita harus mencari titik ini. Di lapangan pun nggak penting. Di lapangan titik ini nggak penting. Ya, di lapangan titik yang paling penting adalah ini dan ini. Ya, paham ya? Jadi nggak terlalu sulit ya gambar tikungan. Kalau saya minta buatlah tikungan secara proporsional, ya gambar aja ini. Ya, nggak sulit. Ya. Nah, sedikit lebih kompleks kalau kita menggambar spiral, circle, spiral. Kenapa? Karena di sini titik bantunya, kalau di sini cukup ada 1, 2, dan 3. Tapi kalau yang di spiral, circle, spiral, itu ada 5. Ya, 1, 2, 3, ya, 4, dan 5. Ya. Untuk lebih enak lagi, bahkan ada 7. Ya. Inilah titik bantunya. Ya, titik bantunya sampai ada 7. Bagaimana cara menggambarnya? Sama, urutannya 1 per 1. Ya, urutannya 1 per 1. Ya. Oke, saya kasih gambar ilustrasi. Pak, gambar saya jelek. Nggak usah mikir gambar jelek, tapi yang penting terlihat. Ya, dari gambar jelek pun saya bisa melihat apakah urutannya itu benar atau tidak. Ya, jadi misalnya, ya, apa dulu yang kita gambar? Selalu gambar titik T-nya. Ya, ya, ini titik T, ini titik T. Ya, berarti ini adalah titik TS dan ini titik ST. Udah. Yang kedua yang kita gambar apa? Titik T-nya. Nah, ya. Yang ketiga titik apanya? Ya, titik XC dan K. Ya, jadi dari sini kita tarik, ya, XC-nya, kemudian tegak lurus di sini, ya, dapat YC. Ya, kemudian sama kita tarik garis lurus di sini, ya, kita dapat nilai K-nya, kemudian tegak lurus dapat nilai P. Nah, ya, gampang, ya, seperti itu. Ya, nanti kemudian kita dapat ya 5P7 titik bantu, ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7. Tinggal kita hubungkan. Selesai, ya. Nah, beberapa trik yang harus Anda perhatikan adalah ini, ya. Sorry. Ya. Nah, kalau saya perbesar ini, ya, kita perhatikan, ya. Ya. Perhatikan baik-baik di sini, ya. Lihat, ya. Jadi ini adalah bentuk lingkarannya, ya. Bentuk lingkaran kalau kita teruskan itu bentuknya akan ini adalah bentuk lingkaran. Ya. Ini adalah circle. Ya. Ya, ini bentuk lingkarannya, ya, ini circle, ya. Ini adalah bentuknya lurus. Ya, seperti itu. Nah, bentuk circle itu kalau kita teruskan bentuknya kan seperti ini. Ya, ini adalah bentuk circle. Ya, seperti itu. Ya. Nah, bentuk circle yang titik putus-putus, bentuk circle ini berhenti di titik ini. Ya, di titik YC-nya. Nah, ini kalau kita teruskan, ya kan, di titik K, ya, di titik K dia berhenti segini, ya. Kemudian kita tarik garis lurus jadi titik P. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah titik P. Nah, yang perlu jadi perhatian kita adalah garis ini, ya. Garis ini itu memotong, ya. Memotong ini tuh kira-kira setengah P ini, ya, setengah P. Ya. Jadi yang penting. Ya, jadi kalau kita besar lagi, ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi si garis ini, ya, ini memotong di setengah P. Ya, nah inilah bentuk spiralnya. Ini bentuk spiral. Ya. Jadi titik ini itu adalah titik untuk menjadi referensi, ya, untuk membuat spiral.
dimulai dari titik TS diakhiri sampai titik YC ini. Ya. Nah, berapa nilai K? Ya, nilai K itu sebenarnya itu mendekati setengah dari LS. Jadi kira-kira setengah dari panjang spiral itu adalah nilai K. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di sini, ya, sudut spiral, ya, itu sudut spiral itu hanya ini. Ya, sudut spiral itu ini, ya, theta S, ya, itu hanya berlaku untuk setengah LS. Paham ya tentang gambarnya, ya. Jadi saya harapkan, ya, Anda memahami filosofi dari bentuk spiral spiral ini. Ya, jadi yang menentukan di sini adalah nilai P. Nah, makanya, ya, ada yang mengatakan kalau nilai P-nya sangat kecil, ya sudah, ya, nggak usah pakai spiral lagi gitu. Kalau nilai P ini sangat kecil, ya, berarti kan titik yang ini, garis yang putus-putus biru ini, ya, mendekati garis yang ini gitu. Ya, garis ini mendekati garis ini gitu. Karena P-nya sangat kecil, ya, kondisi P-nya sangat kecil. Sehingga ada yang mengatakan kalau P-nya sangat kecil, nggak perlu pakai spiral lagi. Karena apa? Garis yang circle ini, ya, garis yang ini berhimpit dengan garis yang ini. Ya. Dekat sekali, ya. Kalau udah berhimpit seperti itu ya udah nggak usah pakai spiral, ya. Cukup pakai full circle, ya, seperti itu. Nah, ketentuan bukan ketentuan ya, kebiasaan. Bina marga. Ya, kalau P lebih kecil dengan 10 cm, maka SCS jadi vertical. Ini ya, kebiasaan. Ya. Kenapa ada cara seperti itu? Karena pada waktu itu kita belum punya civil 3D. Kita semua waktu itu masih menggambar secara manual. Ya, saya lupa menunjukin. Ada fotonya, ya. Ada fotonya orang menggambar secara manual, ya. Orang menggambar secara manual proses penggambaran tikungan, ya. Dan ukurannya waktu itu karena secara manual kertasnya menggunakan kertas A0. Ya, Anda tahu kan A4, A4 yang biasa kita pakai. Ya, 2 kali A4 itu A3. Ya, 2 kali A3 itu A2. Ya, 2 kali A2 itu A1, 2 kali A1 itu A0. Ya, jadi biasanya di pabrik kertas, ya, di pabrik kertas mereka hanya memproduksi kertas-kertas ukuran A0. Ya. Kemudian kertas-kertas A0 itu, ya, dibawa ke toko kertas dipotong-potong sesuai dengan kebutuhannya, A3 atau A4 atau apa, ya, seperti itu. Jadi kalau dulu, ya, kalau Anda sebagai mahasiswa banyak ngeprint, ya, dulu kalau zamannya mahasiswa sekarang, ya, mahasiswa sekarang udah relatif kaya-kaya, ya. Jadi relatif mereka kalau beli kertas A4 ya beli aja A4 kayak gitu, ya. Nah, kalau dulu, ya, mahasiswa itu kalau untuk menghemat pembelian kertas, mereka beli kertasnya ukurannya A2. Ya, karena A2 itu jauh lebih murah, ya. Beli A2 sekian lembar, dibawa ke tempat pemotongan kertas, dipotong jadi A2 menjadi A3, kemudian menjadi A4. Ya. Nah, A4 itu dipakai untuk ngeprint segala macam. Nah, membeli kertas 1 rim A4 dengan cara seperti membeli A2 dulu, itu harganya bisa sampai setengah. Ya. Lalu kita cara menghematnya seperti itu. Dulu pernah ada tugas yang harus dikumpulkan dalam bentuk A5. Ya, A5 itu setengah dari A4. Nah, pada waktu kita mendesain dengan kertas A0, ya, itu sangat sulit gitu. Kita ganti-ganti tikungan. Ya, Anda bisa bayangkan, ya. Ya. Anda bisa bayangkan misalnya, ya, tikungan seperti ini, ya. Nah, kita sudah jadi seperti ini, tapi ternyata bagian ini kita rubah jadi ini tikungannya. Nah, merubah ini, ya,
berarti merubah semuanya ke belakang. Ya, diulang lagi semuanya, digambar lagi manual, itu luar biasa. Ya, effortnya luar biasa, sehingga kita mencari cara bagaimana semacam kesepakatan, ya, semacam kesepakatan sedemikian rupa, jadi kita nggak harus banyak berubah-ubah gambar secara signifikan, ya, sehingga kebiasaan Bina Marga pada waktu itu adalah kalau misal nilai ininya, ya, kurang dari 10 maka atau ini, ya, nilai ini, ya, ini adalah nilai LC, ya. Nah, kalau nilai LC-nya sangat rendah, ya, kalau LC-nya kurang atau sama dengan dari 25 meter atau ada yang juga menyebutkan 25 meter, ya, maka SCS itu menjadi SS. Nah, itulah kebiasaan, ya, kebiasaan di mana. Jadi kenapa saya cerita ini agar nanti begitu Anda lulus, ya, kemudian Anda bekerja mendesain jalan, ya, ada kebiasaan-kebiasaan ini yang masih dipakai, ya. Jadi bukan berarti Anda tidak ngerti, ya, tapi Anda tahu bahwa sebenarnya filosofi P kurang dari 10 menjadi full cycle, filosofi P menjadi SS seperti apa, itu sebenarnya hanya masalah kebiasaan. Jadi kebiasaan yang dilakukan di Bina Marga itu adalah pertama mendesain dengan SCS. Ya, kemudian cek, ya, P-nya apakah P-nya kurang dari 10. Ya kan? Kalau iya, ya, maka dia menjadi full cycle, ya. Seperti ini, ya. Kalau tidak, cek lagi, ya, LC-nya, dia apakah kurang dari 20 meter. Kalau iya, dia maka menjadi SS, ya. Kalau tidak, maka dia tetap menjadi spiral circle spiral. Ya, ada kebiasaan mendesain seperti itu, dan bahkan kebiasaan mendesain ini kemudian ada beberapa orang, beberapa kelompok membuat semacam softwarenya, ya. Jadi ada satu software, ya, yang sebenarnya dikembangkan oleh dosen IB, itu namanya D-Road, ya. Ya, ini adalah software yang dikembangkan oleh dosen kita, ya. Cuman sayangnya dosen kita menggunakan prinsip seperti ini, ya, menggunakan prinsip seperti ini, ya, tahapannya. Ini termasuk dengan kekerasannya juga, ya. Cuman sayang program ini tidak bisa berkembang lebih lanjut, ya, karena masalah kalah, ya, kalah secara pasaran oleh land development, ya. Ya wajar lah, ya, kita mengembangkannya sendirian, ya, ini mengembangkannya sendirian software ini, tetapi kalau yang di AutoCAD, yang di land development atau yang civil 3D itu pakai satu tim, ya. Jadi wajar lah. Jadi sistem kemudahannya atau apa itu relatif lebih mudah menggunakan CAD, ya. Tapi itu sebenarnya cikal bakal dari penggunaan CAD untuk perencanaan geometrik, ya. Dan mereka menggunakan urutan seperti ini, ya. Algoritmanya, ya, seperti itu. Ya, hanya informasi saja. Baik, kita lanjutkan. Jadi tolong dipahami, ya, filosofi dari nilai P ini, ya. Jadi nilai P itu terbentuk karena ada perbedaan jarak antara kalau bentuk circle ini diteruskan dengan garis trase ini, ya. Sehingga terbentuklah jarak yang menyebabkan nilai P itu, ya. Dan P itu kita ambil setengahnya sebagai titik yang akan dilalui oleh trase jalan kita untuk bentuk spiralnya. Baik, itu, ya, terkait dengan ini dan spiral-spiralnya, ya. Nah, ini akhirnya kita gedung spiral-spiral seperti ini, ya, kita lihat hasilnya. Oke, ya. Kemudian nanti hasil ini coba kita, ya, gambarkan dalam bentuk ini, ya. Nah, stationing itu adalah mengidentifikasi titik-titik penting dari tikungan, ya. Jadi kalau kita punya titik awalnya ini adalah titik A, ya, maka stationingnya kita harus ngitung, ya. Stationingnya ngitung sampai titik ini, ya. Hitungnya gampang, ya. Kita sudah tahu ini dari sini ke sini adalah D1, ya. Kita tahu dari sini ke sini itu adalah T, ya. T1 lah katakan seperti ini.
Dari sini ke sini kita sudah tahu ini adalah T. Ya. Berarti dari sini ke sini itu adalah D1 ya dikurangi T1. Dapat ya. Misalnya dari sini ke sini 151 ya sudah, berarti STA-nya kalau ini 0 ya, maka ini adalah STA-nya adalah ini ya. Gampang ya cara menghitung stationing ya. Nah, sekali kita dapat ini gampang. Dari sini ke sini itu adalah LC. Ya. Berarti titik ini stationingnya adalah stationing ini ditambah LC. Ya. Ya, stasiun A adalah titik D1 kurangi TC. Ya. Sama dengan sekian ini dapat stasiunnya. Ya. Kemudian stasiun ini ya ditambah LC. Ya. Dah, dapat ini. Ya kan? Nah, titik ini. Titik ini sama prinsipnya. Ya. Kita tahu ini adalah T2 ya. Atau TS1 lah, titik T2 ya. Kita tahu ini adalah D2. Berarti T2 dikurangi T1 dikurangi T2 dapat ini. Ya. Kita udah tahu titik ini ya, tinggal kita tambahkan ini dapat ini. Ya. Jadi titik TS2 ini ya, TS2 ini kita dapatkan dari D2 dikurangi T1 TS2 ya, hasilnya ini ya. Jadi ini adalah titik CT1-nya ya. Kita tambahkan ini, segmen ini jadilah ini. Ya. Nah, kita tahu ini ya. Dari sini ke sini adalah LS ya. Dari sini ke sini adalah LC. Dari sini ke sini adalah LS ya. Jadi titik ini tambah LS segini, tambah LC segini, ini dan seterusnya ya. Oke, ya. Jadi akhirnya kita dapat titik ini ya, STA IB. Ya. Gampang ya, sequence-nya urutannya gampang ya. Jadi nggak ada hal yang sulit. Ya, itu untuk stationing. Ada pertanyaan untuk stationing? Oke, ya. Nah, setelah stationing, maka kita buat diagram super elevasi. Nah, ini menarik di diagram super elevasi, ya. Kita skip dulu lah diagram super elevasi yang vertikal, tapi kita langsung diagram super elevasi buat spiral, circle spiral. Datanya adalah seperti ini. Yang max dan E-nya adalah 6,3. Ya. Dan panjang LS-nya di sini ya. LS sama dengan 44 meter. Ingat ya, di bagian sini bentuknya adalah seperti ini. Ya. Bentuk jalannya seperti ini ya. Ini center line-nya, ini E normal, ini E normal sama dengan 2%. Oke. Ya. Nah, di sini ya, di titik TS ini kalau kita lihat ya, bentuknya adalah sudah seperti ini. Ini 0, ini E normal. Di bentuk sini ya, itu sudah bentuknya miring ya, E normal di E normal. Ini center line-nya. Ya. Nah, di sini ya, bentuknya adalah sesuai dengan ini center line, ini E design. Ya. Ini E design sama dengan 6,3%. Ya. Oke, saya persulit ya. Nah, kemudian LS dihitung dari TS ke SC. Ya. Ya, ini LC-nya sesuai dengan data, ini LS-nya ya, seperti itu. Ya. Nah, salah satu kontrol ya, kalau kita membuatnya, menggambarnya dengan benar, ini ketemu ya antara titik ini ya, antara titik ini ya dengan titik ini ketemu ya, lurus ya, ini lurus ketemu antara titik ini dan titik ini dan titik ini, itu satu garis lurus ya. Kalau kita gambarnya secara proporsional tapi dengan cukup baik lah ya. Kalau nggak ketemu berarti kurang proporsional ya, berarti jarak antar ininya biasanya nggak sama ya. Nanti kita perbaiki aja. Oke, itu untuk diagram supervasi untuk SCS. Kalau untuk SS ya, LC-nya sama dengan 0. LC itu ini. Ya.
Ini adalah LC. Ya sudah, gampang. Jadi titik ini sama titik ini kita tarik. Ya, kita tarik menjadi 0. Ya. Makanya gambarnya menjadi seperti ini. Ya, sama prinsipnya. Di sini gambarnya begini, di sini gambarnya begini, ya. Di sini gambarnya adalah begini, tapi dia ya. Dan di sini dia gambarnya adalah e-design. Jadi e-design itu hanya sekali terjadi, kemudian setelah itu berubah lagi. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi untuk diagram superelevasi itu tidak terlalu sulit, ya. Jadi kita menggunakan antara SCS dengan SS. Oke. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana dengan full circle. Ya. Ingat, ya, full circle tidak punya spiral LS. Ya. Kalau kita lihat dari gambarnya, ya, maka bentuk gambarnya ini titik dari TC, ini titik dari CT. Ya, ini tinggal kita hubungkan. Ya, terus ya, kita pakai warna lain. Ya, jadi ya. Jadi ini gambar T-nya, ya, itu titik CT-nya. Berarti kalau kita gambar bentuk tikungannya itu adalah seperti ini. Ya. Ini adalah titik TC dan ini adalah titik CT. Ya, di mana di sini adalah bagiannya lurus, di sini bagiannya adalah circle. Nggak ada spiralnya, ya, nggak ada spiralnya, ya. Spiralnya di mana? Nah, makanya untuk kasus seperti ini, ya, kita keluarnya adalah lengkung peralihan fiktif, ya. Kita menambahkannya sebagai lengkung peralihan fiktif, ya. Jadi kita pakai lengkung peralihan fiktifnya, kita lihat saja kalau R-nya 1000, ya, ini harusnya LS-nya nggak 44 ya, tapi oke lah, nggak apa-apa ya. Kita nanti lihat di tabelnya, LS-nya kita menggunakan lengkung peralihan fiktif sebesar 44 meter. Ya. Dari mana ini? Dari tabel. Ya, ini dari tabel. Ya. Oke, bagaimana penerapannya? Nah, ini menarik. Ya, penerapannya sama seperti halnya SCS. Ya, jadi ada SCS ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi ini dimulai dari, ini adalah panjang dari LS fiktifnya. Ya, jadi dimulai dari sisi ini ya, bentuknya seperti ini. Ya, ini 0, ini normal ya, sampai ke sini ya. Di sini bentuknya adalah e-design. Ya. Sini e-design-nya adalah sebesar ini ya, ini adalah e-design. Oke. Ya, dibuat seperti itu. Nah, sebagai referensi adalah ya, 2/3 dari LS berada di sini ya. Dan 1/3-nya lagi adalah berada di, jadi bagi 2 ya. Jadi di sini adalah sama. Nah, ini. Jadi adalah 2/3, ini 1/3 LS. Ya. Oke, saya perbesar dikit biar nggak bingung. Oke. Ya. Nah, cara gambarnya sama. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk menggambar diagram superelevasi dengan menggunakan lengkung peralihan fiktif. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, ya, saya minta kuis kemarin diteruskan, ya, diteruskan sampai sini, ya, diteruskan sampai ke diagram superelevasi, ya. Jadi buat mereka yang, saya ada beberapa yang masih salah, ya,
cara menghitungnya salah, tidak pakai satuan. Nah, itu kesempatan Anda untuk memperbaiki. Ya, silakan Anda perbaiki ya dan dikumpulkan ya dengan cara yang sama ya secepatnya. Ya, saya tidak minta sampai hari ini atau apa. Ya, silakan dikumpulkan ya, ya mungkin hari inilah ya. Hari ini dikumpulkan sampai Anda membuat diagram super elevasi diagram super elevasi untuk semuanya ya. Jadi ya Anda lakukan ya. Tapi sebelum Anda melakukan ini saya ingin menjelaskan ya. Saya sarankan ke depannya Anda tidak lagi menggunakan lengkung peralihan fiktif ya. Jadi ada catatan di sini ya. Ini ada kertas. Ya. Ya. Jadi di sini ya LS fiktif disarankan ya tidak dipakai lagi ya, tidak dipakai lagi. Kenapa ya? Saya masih memasukkan ini ya biar karena ada beberapa instansi, ada beberapa orang ya itu masih menggunakan LS fiktif, nggak apa-apa ya, tetapi Anda harus tahu kenapa ini tidak dipakai lagi ya. Saya akan jelaskan ya, tolong perhatikan baik-baik ya, siapa tahu nanti keluar pertanyaannya kenapa ini nggak boleh dipakai lagi ya. Lihat ini ya, ini adalah ya 2/3, apa sudah biar nggak membingungkan ya. Perhatikan di sini ya. Ya. Ini 2/3 LS ya. Ini adalah 1/3 LS. Ada yang menggunakan ada juga menggunakan ini sebagai 1/4. 1/4 LS. Di sini adalah 3/4 LS ya. Ada yang menggunakannya, tapi Bina Marga lebih banyak menggunakan 2/3. 2/3 dan 1/3 ya. Nah, kita perhatikan sini baik-baik. Titik TC. Ini titik TC. Ya. Artinya apa? Ya. Sebelah kiri dari titik TC jalannya lurus. Sebelah kanan dari titik TC jalannya lengkung. Dengan jari-jari 1000. Ya, perhatikan baik-baik. Pada saat jalannya lurus, kita memberikan 2/3 LS. Artinya, kalau jalannya lurus, itu harusnya bentuknya seperti ini. Ya, di mana bentuknya adalah ya, center line. Ya, ini bagian yang lurus. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini ya, di bagian sini bentuknya adalah lengkung. Di bagian sini bentuknya seperti ini. Artinya apa? Di segmen ini ya, 2/3 LS ini ya, jalannya lurus tapi permukaan jalannya dimiringkan. Jalannya harusnya bentuknya seperti ini ya, tapi diberi bentuk seperti ini dan seperti ini. Artinya apa? Di 2/3 TC, sebelah kiri TC itu jalannya lurus. Kalau jalannya lurus, bentuknya harus seperti ini. Super elevasinya normal. Tapi ya karena ada LS fiktif, maka jalan tersebut kita miringkan. Ya, kita miringkan menjadi bentuk seperti ini dan bentuk seperti ini. Ya. Padahal kita memiringkan jalan itu sebagai antisipasi gaya sentrifugal. Sebelah kiri TC lurus, tidak ada gaya sentrifugal, tapi jalannya kita miringkan. Ya, demi LS fiktif tadi. Ya, seperti itu. Apa yang dirasakan oleh pengemudi? Tidak nyaman. Ya, jalannya lurus kok dimiringkan, jadi ya nggak nyaman sih. Ya, sebenarnya rasa ketidaknyamanan. Jadi di sini adalah tidak
nyaman karena jalannya lurus itu dimiringkan. Nah, apa yang terjadi di sini? Ya, di sini adalah ya R-nya itu ada sama dengan 1000 meter. Ingat, dimiringkan itu tujuannya adalah untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Berapa yang dibutuhkan, kemiringan yang dibutuhkan untuk mengimbangi gaya sentrifugal? 3,5%. Ini, ya, ini yang kita butuhkan. Ya, ini adalah kita butuhkan, ya, untuk mengimbangi, ya, untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Ya, kita butuh kemiringan 3,5%. Ya. Dari mana gaya sentrifugal itu mulai? Dari mulai ada bentuk lingkaran. Artinya dari mulai bentuk sini. Dari sini sudah dimulai ada gaya sentrifugal. Berapa gaya sentrifugalnya? Tetap. Ya, karena dari TC sampai CT itu gaya sentrifugalnya tetap. Ya. FG dari TC ke CT itu tetap. Karena R-nya tetap. Di mana R-nya sama dengan 1000 meter. Ya. Betul, ya. Ini catatan yang penting. Gaya sentrifugal dari TC ke CT tetap. Karena R-nya tetap, yaitu sebesar 1000 meter. Nah, berarti dibutuhkan kemiringan desain sama dengan 3,5%. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi dengan ini? Ya. Apa yang terjadi di sini? Ya. Kita membutuhkan desainnya 3,5%, tetapi desain yang kita berikan itu baru ada di sini 3,5%. Di sini masih kekurangan. Ya, kita lihat ini kan ini diagram ini terlihat kurang. Jadi di bagian sini ya, saya katakan di sini ya, E-nya ya, E-nya lebih kecil dari E desain. Ya. Jadi di sini kemiringannya kurang. Ya. Ya, kemiringannya kurang. Jadi apa yang terjadi? Kalau di sebelah TC, sebelah kiri TC, jalannya lurus dimiringkan, jalannya nggak ada gaya sentrifugal, dimiringkan, jadi nggak nyaman. Tapi sebelah kanan TC, ya kan, ada satu bagian ruas jalan, kemiringannya kurang. Kita membutuhkan kemiringan sebesar 3,5% karena ada gaya sentrifugal yang terjadi akibat jari-jari 1000 meter. Ya kan? Nah, di segmen yang sepertiga LS itu ya, di segmen yang ini ya, gaya sentrifugalnya tidak bisa diimbangi sepenuhnya oleh kemiringan jalan. Atau kemiringan jalan kurang bisa mengimbangi gaya sentrifugal yang terjadi. Akibatnya apa? Di segmen yang sepertiga LS ini, kemungkinan mobil mengalami terlempar atau bergeser itu sangat besar. Ya, jelas sebabnya, makanya di sebelah kanan TC itu biasanya proporsinya lebih kecil daripada di sebelah kiri TC. Agar apa? Agar yang lebih berbahaya itu relatif lebih pendek, ya. Jadi ketidaknyamanan dengan potensi dia terlempar itu jauh lebih berbahaya potensi terlempar, ya. Sehingga untuk sebelah kanan TC itu diusahakan LS-nya kecil. Makanya ada yang mengatakan udah 1/4 aja. Ya, jangan sepertiga kebesaran, 1/4 saja untuk mereduksi bahaya karena kekurangan miringnya karena kurang ya. Kemiringan yang dibutuhkan untuk gaya sentrifugal yang terjadi kurang itu kalau bisa di segmen yang lebih kecil, jangan di segmen yang lebih besar. Ya, kira-kira ya. Jadi ini lakukan peralihan perspektif itu sebaiknya dihindari karena adanya situasi ini di mana sebelah kanan
sebelah kiri dari titik TC jalannya lurus tapi dimiringkan, sebelah kanan TC jalannya miring tapi miringnya kurang. Ya, ini sering terjadi. Ya, nah akhirnya disarankan kalau bisa jangan dipakailah ya nekung peralihan fiktif ini, karena ini akan jadi masalah. Ya, ini akan jadi masalah. Ya, kasus ini akan jadi masalah ya untuk R yang mengecil. Kalau R-nya 1000 mungkin nggak masalah, di mana kemiringannya kurang, ya cuma 3,5%, oke nggak masalah. Tapi kalau misalnya R-nya itu mendekati R minimum, ya kita membutuhkan 10%, ya misalnya atau mendekati 9,7%, tetapi yang bisa kita sediakan di segmen sepertiga LS itu mungkin hanya setengahnya atau seperempatnya, ya ini yang bikin berbahaya. Ya, ini kan bisa berbahaya kalau misalnya, apalagi kalau misalnya mobil tersebut bergerak dengan kecepatan di atas kecepatan rencana. Katakanlah sampai 140 km per jam, padahal jalan direncanakan 80 km per jam. Ya, sehingga akhirnya ya ini ya LS fiktif disarankan tidak dipakai lagi. Jadi kalau kita ingin mendesain dengan R-nya, mendesain dengan full cycle, carilah jari-jari yang tidak membutuhkan nekung peralihan. Misalnya 2.500 atau 3.000 itu tidak perlu membutuhkan nekung peralihan. Kalaupun masih mau dipakai, ya, kalau masih mau dipakai, ya, masih ingin digunakan, ya, maka sarannya adalah ya gunakan R ya sedemikian rupa sehingga, nah ini simbol matematik ya kalau kita bahasanya, gunakan R sedemikian rupa sehingga cara bahasanya ya E-nya itu desainnya itu sama dengan RC. Dah. Ya. Jadi kalau masih ingin digunakan, oke, nggak apa-apa pakai R, tapi sedemikian rupa sehingga desain yang kita pakai itu sama dengan RC. Itu masih oke. Ya, silakan Anda buka tabelnya. Berapa sih sebenarnya desain yang sama dengan RC? RC itu adalah bentuknya ini. Ya. Ya. Ini bentuk RC. Ini center line-nya. Ini E normal, ini E normal. Ya. Remote crown yang disebutnya di sini ya. Ini remote crown. Ya. Oke, ya. Itu ya prinsipnya. Ya. Jadi sekarang ya saya minta ya ya Anda selesaikan ya quiz 2 ya dengan stationing ya dan diagram super elevasi. Oke, ya. Saya minta seperti kemarin ya, kumpulkan hari ini ya. Kalau kemarin hitungannya masih salah, silakan perbaiki. Ya. Ini biasa lah ya, di kuliah. Oke, ada pertanyaan sampai sini ya. Materi ini tidak akan saya bagikan dulu ya, Anda kerjakan dulu kuisnya. Nanti setelah besok atau lusa setelah semua terkumpulkan, contoh soal ini akan saya bagikan termasuk dengan bahan yang PowerPoint-nya ya. Sengaja saya tidak bagikan agar Anda mencatat dulu, Anda memahami dulu, baru setelah itu saya bagikan.
Silakan. Ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan nggak? Jadi yang kuis kemarin lanjutkan saja. Kalau mereka ada beberapa yang belum selesai, ya saya lihat. Ada beberapa yang malah nggak ngerti sama sekali. Nggak apa-apa, ini kesempatan ya. Kesempatan Anda untuk memperbaiki ya. Jadi kalau kuis yang kemarin oke lah saya beri nilai tertentu. Nanti kalau yang sekarang itu kesempatan Anda untuk memperbaiki. Jadi beberapa kesalahan atau beberapa yang kurang lengkap atau salah itu silakan diperbaiki di lanjutan kuis kedua itu. Kalau kuis ke-1 ini ya, disebut sebagai kuis 2 aja deh ya. Ya. Silakan ya. Anda lanjutkan yang kuis pertama ini, yang kuis yang kemarin. Ya, silakan. Untuk perhitungan tadi kan sempat untuk tikungan 2 dan tikungan 3 kan penggunaan asumsinya bukan asumsi, bagaimana kita melihat tabelnya kan beda ya Pak. Saya ngambil 46, Bapak ngambil 44 nih. Itu tuh dibiarin begitu saja apa bagaimana Pak? Ya silakan sebacanya, terbacanya Anda aja. Oh, ya, nggak apa-apa. Ya, Makasih. nanti kalau di ujian saya beri tabel yang lebih jelas ya. Silakan aja, asal kasih keterangan ya. Anda ngambil dari berdasarkan ya, jangan misalnya Anda ragu-ragu ini 44 atau 46, tapi Anda nulisnya langsung 60 gitu. Ini kan jauh ya. Seperti itu. Ya. Kalau pengen lebih yakin lagi tinggal dihitung. Ya, Anda kan punya rumus-rumus dari lengkung peralihan ya di itu, silakan bisa dihitung sebenarnya. Ya, kalau Anda pengen penasaran gitu ya, pengen pengen tahu berapa sih panjang sebenarnya, silakan dihitung gitu. Ya. Tapi kalau hanya ingin lihat dari tabel saja itu silakan. Ya, walaupun di rumus-rumus itu perhitungannya banyak ya. Dan tidak sama semuanya. Ya. Karena perbedaan asumsi. Baik. Ada pertanyaan? Pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, jadi kuliah kita sampai sekarang ya untuk bahan sampai UTS ya. Jadwal UTS sudah keluar. Hari apa UTS-nya? Jumat Pak. Ada yang tahu? Oh, oke, UTS-nya UTS Jumat ya. Jam? Jumat tanggal 8 ya. 8? Sorry. Tanggal 15. Ya. Ya. Jadi di sini adalah UTS-nya adalah Jumat ya, tanggal 15 bulan 10 2021. Jam berapa? Ada tahu? Jam 2 siang. Jam 2 ya. Ya. Sifatnya adalah open book. Oke. Ya. Open book karena sebenarnya kalau S1 biasanya saya close book, tapi karena ini kondisinya pandemi, Anda kerjakannya secara online, ya mungkin agak sulit saya untuk ngawasinnya ya, tapi ya udah silakan aja ya, Anda mau buka buku, mau buka internet segala macam silakan ya. Yang penting Anda kerja sendiri ya, kerja mandiri ya, tidak saling contek-mencontek. Oke, ya kalau nggak ada ya sekian dulu kuliah dari saya ya. Pak mungkin mau nanya Pak. Ya silakan. Untuk absensi itu nggak ada di Six Pak? Absensi dari sini. Ya. Okay. Sama seperti kuis pertama, absensi akan dipakai dari kuis yang kedua. Ya. Padahal sengaja saya nggak buka ya absensinya tadi pagi. Oke ya, kalau tidak ada, terima kasih. Kita ketemu lagi. Nah ini ya. Terkait dengan masalah luring, saya nggak tahu ya. Nanti kita diskusikan saja di WA Group ya, karena kuliah kita, kelas kita ya itu akan menjadi akan dicoba untuk kuliahnya secara luring atau hybrid. Saya nggak tahu ya. Kalau luring ternyata jumlah kursinya juga memang tidak sebanyak. Kita pesertanya ada berapa orang? Kita pesertanya ada sekitar 40 orang, terdaftar sekitar 43 orang ya. Kalau lihat dari ruang kelasnya hanya cukup untuk 20 orang ya, karena perhitungan jaga jarak segala macam. Jadi ada kemungkinan kelas kita masih hybrid. Nah, kalau misalnya Anda ragu-ragu apakah harus mulai ke Bandung atau tidak terkait dengan nanti Anda kelas hybrid ya, saran saya buat yang tinggalnya di Bandung
yang tinggalnya di Jakarta dan dimungkinkan sudah dapat kos, silakan untuk hybrid, untuk datang ke kampus. Tetapi buat mereka, Anda yang masih tinggalnya di luar Bandung dan tidak di luar Jakarta, di mana perjalanannya susah, ya, misalnya Anda ada di Sumatera, ada di Jawa Tengah, ya, mungkin Anda tetap menggunakan online, ya, karena kebijakan ITB belum 100% luring, ya, kita masih mencoba-coba, ya, seperti apa kalau kondisinya hybrid dulu, ya, karena untuk 100% luring ternyata tidak mudah, ya, ada yang siap 100% luring, mahasiswanya, dosennya yang nggak mau, ya, bukan nggak mau, dia punya keterbatasan, ya, punya komorbid atau apa, atau udah dia lagi menjalani terapi kemo segala macam, itu sangat riskan, ya, kalau dia datang ke kampus. Ada yang dosennya siap, ya, ternyata tidak semua mahasiswanya siap, ya, untuk datang ke kampus. Nah, ini makanya kita hati-hati cara melihatnya. Nah, kepastian setelah UTS kita luring atau tidak nanti saya umumkan di grup, ya. Yang penting sekarang Anda fokus kerjakan kuis ini, kemudian fokus untuk belajar untuk UTS, ya, seperti itu, ya. Itu aja dulu, ya, yang Anda pikirkan, ya. Masalah nanti luring atau tidaknya, hybrid atau tidaknya, nanti saya bicarakan dulu dengan Kak Prodi dan saya umumkan di grup, ya. Dan kebetulan hanya kelas kita, geometrik yang kelas yang lain belum, ya, belum mengajukan kesediaannya untuk luring atau hybrid, ya. Cuma kelas kita saja, ini kelas 4 ya kalau nggak salah, ya, kelas 4 saja yang bersedia, ya. Kelas 1, 2, 3-nya masih belum, dari dosen pengampunya belum ada sinyal siap untuk luring atau tidak. Itu aja kira-kira, ya, informasinya. Silakan dikerjakan kuisnya, saya tunggu hari ini, ya. Kirimkan seperti biasa di kuliah Sony SSW Gmail. Ini Gmail, ya, bukan Gmail, ya, gmail.com, ya. Oke, ya. Makasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.